Kisah Siti Quraisy. Bagi sebagian orang beliau dianggap sosok misterius dan mitos, baik dari tulisan buku-buku sejarah. Ada juga yang menganggapnya sebagai sosok jin. Marilah kita mencoba untuk mengenali beliau. Siapakah beliau sesungguhnya? Bagaimana beliau bisa menjadi ratu di negara jin? Bagaimana peranan beliau dalam panggung sejarah? Seberapa besar kedudukan beliau dalam pandangan Islam? Mari bersama-sama kita bedar dan hayati berdasarkan cerita dari almarhum Abah Sutawijaya dan referensi buku-buku sejarah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muththalib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai oleh beliau. Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar memperkokoh benteng perjuangan Islam. Sebagian para sahabat mulai berani unjuk gigi dengan melaksanakan sholat di samping Ka'bah. Padahal pada waktu itu, kafir Quraisy masih dominan dan para sahabat Nabi minoritas. Sayyidina Hamzah senantiasa melindungi Rasulullah SAW, rela mempertaruhkan nyawa demi Rasul. Beliau terkenal dengan kegagahan dan keberaniannya dalam bertempur membela Islam. Terbukti dalam Perang Badar, sehingga beliau dijuluki Asadullah, singanya Allah. Sayyidina Hamzah memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Siti Quraisy. Hasil pernikahannya dengan seorang wanita Arab Badui Arab kampung yang ada di pinggiran kota Madinah. Di Madinah pada masa itu terbagi dalam beberapa komunitas. Komunitas kaum Anshar terbagi menjadi dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Hajraj, sedangkan kaum Muhajirin hidup membaur menumpang bersama kaum Anshar. Ada juga komunitas Yahudi yang terdiri tiga suku besar, yaitu Bani Nazi, Bani Quraidzon, dan Bani Koinuko. Kaum muslimin berdamai dengan orang Yahudi Madinah dengan mendeklarasikan piagam Madinah. Namun berkali-kali kaum Yahudi mengkhianati perjanjian dan menusuk dari belakang. Mereka senantiasa mengintai kelemahan orang Islam. Sayyidina Hamzah diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk melakukan investigasi atas pelanggaran kaum Yahudi. Jika bukti-bukti mencukupi, maka Rasulullah SAW akan memberi sanksi yang tegas kepada yang bersalah sebagaimana tercantum dalam perjanjian piagam Madinah. Sayyidina Hamzah mengunjungi istri dan putrinya Siti Quraisy di kampung Badui. Ternyata sang mertua adalah antek Yahudi. Dia melaporkan keberadaan Sayyidina Hamzah kepada Raja Madaim, pimpinan kafir Yahudi. Raja Madaim hendak melakukan konspirasi untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Tapi Allah SWT membongkar makar mereka. Malaikat Jibril turun memberitahu dan menyuruh beliau segera keluar. Sayyidina Hamzah pergi keluar sambil membawa sang bocah Siti Quraisy yang masih kecil. Di tengah perjalanan Sayyidina Hamzah bertemu dengan keponakannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sang bocah Siti Quraisy hendak dititipkan kepada Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali menolak karena beliau hendak berangkat berperang bersama Rasulullah SAW menghadapi kafir Quraisy. Diusulkan oleh beliau agar sang bocah ditaruh saja pada tempat aman. Nanti ada rombongan kaum muslimin yang akan membawanya ke Madinah. Terjadilah apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Suratan takdir tidak dapat dicegah. Ada tentara jin sedang patroli melewati tempat tersebut. Namanya Jin Usal Asil. Ia kasihan pada sang bocah. Dibawalah bocah tersebut menghadap Raja Jin Ahmad Abdullah Safari. Raja Safari adalah seorang raja pada negara Azraq, salah satu kerajaan jin. Siti Quraisy diangkat anak oleh Raja Jin Ahmad Safar. Diasuhnya sampai tumbuh dewasa. Pada suatu ketika, Sayyidina Hamzah ikut dalam perang Uhud. Pada mulanya kaum muslimin menang gemilang. Kaum kafir lari tunggang langgang. Melihat kemenangan tersebut, pasukan panah muslimin yang ada di atas bukit Uhud turun bukit. Padahal Rasul SAW berpesan agar pasukan panah jangan turun sebelum ada komando untuk turun. Setelah melihat kosongnya bukit Uhud, pasukan berkuda kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam memutar haluan menuju bukit Uhud dari arah belakang. Setelah mengambil alih bukit, mereka menyerbu kaum muslimin dari arah atas. Pasukan Islam panik dan kacau.
Rasulullah berdarah-darah dari ujung kepala sampai kaki. Para sahabat mengelilingi membentengi Rasulullah, berkorban untuk membela sang Nabi. Dalam pasukan kafir ada seorang budak yang dibayar untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Namanya Wahsy. Dia diperintahkan oleh Hindun untuk mengambil jantung dari ayah Siti Quraisyin, yaitu Sayyidina Hamzah. Hindun sangat dendam dengan beliau karena beliaulah yang membunuh saudara laki-laki Hindu pada waktu perang Badar. Dengan mengendap-endap, Wahsy menusuk Sayyidina Hamzah dari arah belakang. Jatuhlah beliau gugur sebagai syahid, Sayyidu Syuhada. Dicabik-cabiklah tubuh Sayyidina Hamzah. Disobeklah dada beliau dan diambil jantungnya. Jantung yang masih panas diserahkan kepada Hindun, istri Abu Sufyan. Dikunyah-kunyah, karena pahit dilepehkan lagi. Kedengkian yang begitu dalam membuat orang bisa berbuat sadis. Rasulullah sangat terpukul atas gugurnya paman terkasih beliau. Beliau menangis dan menguburkan Sayyidina Hamzah di kaki Bukit Uhud. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, setelah perang Uhud, ada rombongan musafir yang datang. Rasulullah menyambut kedatangan musafir tersebut di kota Madinah. Dalam rombongan, ada seorang pengemis yang meminta pena pulpen yang dibawa oleh Rasulullah SAW tersebut. Karena tersebut sering digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menulis surat penting atau menulis wahyu yang turun. Salah satu juru tulis yang sering diperintah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali. Oleh Rasulullah SAW pena tersebut diberikan kepada sang pengemis. Pantang bagi Rasulullah menolak permintaan orang. Di tengah perjalanan sang pengemis bertemu dengan Sayyidina Ali. Beliau melihat pengemis tersebut membawa pena yang sama persis dengan yang dimiliki Kanjeng Rasul. Apalagi Sayyidina Ali adalah juru tulis wahyu Kanjeng Rasul, jadi paham betul dengan penanya. Dimintalah pena tersebut untuk dikembalikan kepada Kanjeng Rasul. Setelah bertemu Rasul, diberikanlah pena tersebut. Maka Rasul pun dengan keras menegur Sayyidina Ali bahwa pena tersebut sudah disedekahkan. Sayyidina Ali segera mengejar sang pengemis. Sampailah di negeri Azraf, negara jin. Negara jin seperti Azraf adalah berdampingan dengan manusia, cuma beda dimensi. Diumpamakan dengan asap, manusia yang masuk dunia jin ibarat masuk ke dalam asap. Ia akan sesak nafas, tidak kuat. Begitu pula sebaliknya. Namun ada orang tertentu atau jin-jin tertentu yang diberi kemampuan untuk dapat melintas antar dimensi. Setibanya di negeri Azrat, sang pengemis menghadap sang Raja Ahmad Safari. Dia melaporkan bahwa dia terus-menerus dikejar dan dibuntuti oleh seseorang yang mencurigakan. Raja Ahmad Safari sangat penasaran. Dia menyuruh pengawalnya untuk memanggil orang yang dimaksud. Sayyidina Ali yang sudah tiba di gerbang istana Azrat dipanggil oleh sang pengawal. Beliau menghadap Raja Ahmad Safari di pendopo istana Azrat. Raja Safari yang penasaran menjamu Sayyidina Ali dengan aneka hidangan. Keluarlah Siti Quraisyin yang sudah dewasa, membawa makanan dan minuman untuk dihidangkan kepada Sayyidina Ali. Setelah berbincang-bincang agak lama, Raja Safari memahami bahwa Sayyidina Ali bukan orang sembarangan. Sayyidina Ali adalah orang yang arif dan alim. Beliau menguasai berbagai macam jenis ilmu pengetahuan, baik ilmu zuhir maupun ilmu batin, ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Karena Sayyidina Ali adalah pintu gerbangnya ilmu, sedangkan Rasulullah SAW adalah kotanya ilmu. Siapa yang ingin masuk ke dalam kota, dia harus melalui gerbangnya. Raja Safari menawarkan anak angkatnya Siti Quraisyin untuk menjadi istri Sayyidina Ali. Apalagi saat itu, Sayyidina Ali sudah ditinggal oleh istri tercinta Siti Fatimah Az-Zahra puteri Rasulullah SAW. Siti Fatimah wafat menyusul sang ayah baginda Nabi Muhammad SAW hanya berselang 6 bulan saja. Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan bahwa puterinya yang tercinta akan segera menyusul keharibaan Allah. Setelah dipertimbangkan matang-matang, akhirnya Sayyidina Ali bersedia mempersunting Siti Quraisyin untuk menjadi istrinya. Pada suatu masa negeri Azrah sedang genting,
karena ada ancaman dari bangsa Arab yang akan menyerbu besar-besaran terhadap negeri Azraq. Raja Safari merasa kewalahan menghadapi kekuatan bangsa Arab yang berkembang pesat. Negeri Azraq diambang kehancuran jika penyerbuan itu benar-benar terjadi. Akhirnya untuk menyelamatkan negeri Azraq, Raja Safari meminta Sayyidina Ali menjadi Raja Azraq menggantikannya. Raja Safari berharap Sayyidina Ali dapat mengatasi keadaan yang sangat genting. Apalagi beberapa batalion pasukan bangsa Arab semakin mendekati gerbang istana negeri Azraq. Sayyidina Ali akhirnya menyanggupi permintaan Raja Safari untuk menggantikannya sebagai Raja negeri Azraq. Sebagai batu ujian pertama Sayyidina Ali sebagai Raja Azraq adalah memimpin pasukan Azraq menghadapi pasukan bangsa Arab yang notabene adalah bangsanya sendiri. Bagaimana strategi Sayyidina Ali menghadapi pasukan Arab? Sayyidina Ali memasang bendera kuning. Beliau berkata kepada para pejabat dan para pasukan bahwa jika ingin bangsa Arab tidak menyerbu maka syaratnya gampang, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Semuanya setuju, mereka semua masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Termasuk Ahmad Safari pun ikut masuk Islam. Sehingga peperangan antara negeri Azraq dan bangsa Arab urung terjadi. Kekuatan syahadat mampu menyatukan dua pihak yang bertentangan. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, bahkan perbedaan alam diikat oleh satu ikatan suci yaitu Aisyahadatain. Dengan Islamnya negeri Azraq, maka negeri ini bertambah aman, makmur, dan sejahtera di bawah pimpinan Sayyidina Ali. Negeri Azraq menjadi bagian dari Khilafah Islamiyah setelah wafatnya Sayyidina Ali. Negeri Azraq dipimpin oleh Siti Quraisy. Sebagai Ratu Negeri Azraq, beliau menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Beliau memimpin bangsa J untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menghidupkan sunnah Rasul hingga terkenal dengan istilah jin putih. Maksudnya adalah jin-jin yang memakai jubah sorban berwarna putih. Beliau juga membantu bangsa manusia yang tengah berjuang menghidupkan ajaran Aisyahadatain di muka bumi. Jin diberi umur panjang oleh Allah. Hukum yang berlaku di alam Jabarut dan alam Malakut berbeda dengan alam Nasut alam manusia. Termasuk manusia yang jiwanya masuk alam Jabarut atau Malakut, seperti Nabi Ilyas A.I., Nabi Khidir A.S., Nabi Isa A.S., Siti Quraisy, Digede Fatimah Lodaya, dan lain-lain. Beliau-beliau ini diberi oleh Allah SWT umur yang panjang. Sampai saat ini, Siti Quraisy masih memimpin negeri Azraq. Barang siapa yang bertawasul dengan Siti Quraisy, maka insya Allah bangsa jin tidak akan mengganggunya karena karisma dan wibawa Siti Quraisy yang sudah terkenal di kalangan bangsa jin. Maulana ya Sami doa Nabi hurmat Siti Quraisy istajib doa ana.